Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Oleh anugerah Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, nafas hidup yang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Beri kami hikmat supaya kami bisa mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada suatu cerita di mana di suatu hari yang cerah dan matahari yang bersinar terang, ada seorang anak laki-laki dan anjingnya pergi mencari rusa di hutan. Mereka meninggalkan rumah dan mulai menjelajahi hutan yang tidak jauh dari rumahnya. Anak laki-laki dan anjingnya mengikuti jalan kecil yang menurutnya adalah jalan yang baru saja diambil seekor rusa. Si anjing mempercepat langkahnya, sementara si anak mengikutinya dari belakang. Setelah mengendus permukaan tanah di jalan kecil itu, si anjing langsung bersemangat. Ia berputar-putar dan mengambil jalan ke arah kanan. Sungguh anjing yang hebat, pikir si anak. Anak itu semakin yakin bahwa mereka akan menemukan seekor rusa. Setelah melewati sebuah pohon dengan cabang-cabang yang rimbun dan semak belukar, mata si anak terbelalak dan kegembiraannya seketika berubah menjadi ketakutan. Betapa tidak, yang ada di depan mereka bukanlah seekor rusa, melainkan seekor beruang yang langsung menyerang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan moral dari cerita ini adalah selalulah berhati-hati dalam segala hal, baik dalam setiap perencanaan, keputusan, dan tindakan yang akan kita ambil untuk dilakukan. Dalam kehidupan ini, seringkali kita menerima banyak tawaran yang menuntut kita untuk memilih jalan ini atau jalan itu, atau nasihat yang menganjurkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita terlalu bersemangat dan berpikir bahwa jalan yang kita pilih adalah jalan yang benar. Dalam hal ini kita memerlukan hikmat dari Tuhan dan juga tuntunan firman-Nya. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Selidiki setiap jalan yang kita pilih, apakah jalan itu akan membawa kita pada kebenaran dan kehidupan yang penuh berkat, atau malah membawa kita pada kehancuran. Amsal 14 ayat yang ke-12 mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu Saudara, saat ini selidiki kembali hidup kita dan jalan yang sedang kita lalui. Jangan mengikuti keinginan hati sendiri, tetapi carilah kehendak Tuhan untuk apapun yang kita rencanakan dan lakukan. Jika kita merasa sudah jelas berada di jalan yang salah, segeralah berbalik arah, tinggalkan jalan itu sebelum hidup kita hancur, sebab Allah itu baik dan setia. Ia selalu menyediakan jalan belokan sehingga setiap kali kita menyadari kekeliruan yang kita lakukan,
kita bisa segera berbalik arah, kembali kepada Tuhan, dan mengikuti jalan yang benar. Kebahagiaan selalu tersedia bagi kita yang selalu mengikuti jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terjebak pada jalan yang keliru, jalan yang salah, keputusan yang salah, yang ujungnya akan membuat kita menyesal seumur hidup. Oleh sebab itu, pikirkan, renungkan, dan lakukan firman Tuhan dalam setiap